Dugaan ini didukung oleh berbagai pihak yang tidak menghendaki kehadiran Ustadz Imaduddin. Kita khawatir nanti yang terjadi imam maksa datang, mungkin kami juga akan melakukan protes yang lebih keras. Tidak terjadi kegaduhan atau perpecahan di antara kami. Ini kita kawal terus saja, ya, kita kawal terus saja. Supaya di statement itu kita juga berhak menyampaikan suara kami, pendapat kami juga. Karena menurut kami si imam itu yaitu bukan mempersatukan, malah dibikin. Sementara itu, Mahfud Samsul Hadi sebagai Ketua Laskar Sabilillah Belambangan Kabupaten Banyuwangi menuturkan bahwa tidak perlu menanggapi segelintir orang atas penolakan tersebut. Ini Ustadz Insinyur Wahyudi dengan guru jalanan Gus Yunus ya, mendatangi Polresta Banyuwangi untuk membahas gelar perkara. Hari ini kita mau pertemuan dengan beberapa orang dari komunitas kiai dan komunitas santri dengan Pakar Nusa, dengan Banser, Ormas dan para kiai, di mana hari ini oleh Polres dipertemukan karena ada miskomunikasi antara kita panitia yang mengadakan pengajian akbar sholawatan dan pengajian mengundang Kiai Imaduddin. Ternyata ada yang kontra terkait mungkin komunitas Muhibin Mbak Alwi yang tidak menghendaki pengajian yang besok malam akan diadakan di di Maron. Kita sudah menyusun rencana 2 bulan yang lalu. Hari ini pertemuan terakhir agar tidak terjadi miskomunikasi di antara Muhibin dan para kiai, Gus, Banser, Pakar Nusa dan ormas yang lainnya. Karena ini menyangkut ribuan massa, mungkin ada 20.000 lebih yang akan hadir dalam pengajian akbar ini, di mana kita bersama tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh masyarakat banyak berdatangan di sini untuk mediasi di Polres Banyuwangi. Apa tidak menyangkut nama besar organisasi seperti NU? Saya pikir siapapun yang ada di dalam sini semua orang NU. Oh gitu. Jadi NU juga kita izini, mungkin semua ulama-ulama sudah kita izini semua terkait adanya pengajian akbar yang ada di Maron. Saya berharap kepada masyarakat Banyuwangi pertemuan ini membawa hasil yang baik, tidak ada yang tersinggung, tetap kita fine-fine aja, pengajian tetaplah pengajian, jangan dibawa kemana-mana. Judulnya kita bersolawat bersama solawatan bangun jiwa. Apakah apakah yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada suatu perkumpulan PWI LSI? Apakah Banyuwangi menyangkut masalah itu? Juga dengan PWI Perjuangan Wali Songo dan Laskar Fisabilillah yang mengadakan, karena ini bentuk daripada kita mendirikan organisasi ini untuk ormas, untuk dari masyarakat, untuk membangun bagaimana Banyuwangi ini bisa kondusif. Ya. Makasih. Siapa penanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Fanani. Saya mewakili anak muda dan akademik tentunya, karena tidak ada seminar ilmiah di sini. Dan kebetulan dan alhamdulillah saya putra dari moderator Yai Haji Hayudi. Yang karena saya akademik dan suka membaca santri, maka suatu buku yang dikarang baru rilis kemarin yang dikarang oleh Hanif DKK. Menurut buku tersebut, klan Ba'alawi itu di halaman ke-79 mereka mengeklaim bahwasanya identitasnya sebagai Ba'alawi diakui keturunan Rasulullah menurut Hashim Asy'ari, saya Hashim Asy'ari, dan dilampirkan juga ada manuskripnya di situ di halaman 79. Karena saya akademik, maka ya harus menyesuaikan dengan seminar ilmiah ini. Pertanyaannya dan sekaligus permintaan, mohon bagaimana cara untuk mematahkan, menjawab argumentasi ini atau tulisan ini
ilmunya menjawab harus pakai buku, harus pakai buku, pakai seminar nggak cukup, pakai YouTube nggak cukup. Maka kami himbau untuk tolong buatkan untuk kami agar kami bisa membaca khusus untuk menjawab buku tersebut. Cukup ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cahya Maulana, mewakili pemuda santri yang berada di forum ini. Sebenarnya pertanyaan saya simpel saja kepada Yai Iman, yakni adalah tentang definisi dari nasab. Karena sebelum kita memahami atau membahas tentang sejarah nasab, kita harus mengetahui atau menyelesaikan definisi dari nasab. Di dalam Al-Quran dijelaskan, huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihron. Nah, ini kata nasab berarti digunakan di dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa kata yang muradif atau yang semakna dengan nasab. Yang pertama adalah kata ahdun. Di Al-Quran dijelaskan bahwa innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Kemudian ada kata alun, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kemudian yang ketiga ada kata dzurriyyah, rabbana inni askantu min dzurriyyati. Nah, ila akhirih. Kemudian yang terakhir ini ada kata itsroh. Kata itsroh ini tidak dikenal di dalam Al-Quran, tapi adanya di hadis. Inni tarikun fikum at-taqalain kitaballah wa itsroti ahla baiti. Nah, pertanyaannya saya adalah apa hubungan atau apa perbedaan antara beberapa istilah ini dan korelasinya bagaimana? Terima kasih. Dari mana? Dari mana? Mewakili santri. Santri siapa? Santri Adikro. Ya, itu siapa? Moderator ya. Terima kasih Pak Yudi. Nama saya Dani dari masyarakat. Langsung aja Pak Yai Madudin ya. Dunia Islam ini mengakui nama Daniel ya, mengakui bahwa putra Nabi itu banyak yang di Syiah. Contohnya Ayatollah Khomeini yang melakukan revolusi Islam di Iran itu, kemudian muridnya Ali Khamenei, kemudian Ibrahim Rashidi yang kemarin meninggal di kecelakaan, dan Nasrullah Hasan Nasrullah yang pemimpin Hizbullah di Lebanon, dan di Yaman juga kepada Nabi banyak yang mereka kebanyakan berjuang untuk membebaskan Palestina, memiliki konsen, dan Musa menawar itu termasuk Sadawi. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Baik, Mas Ali. Terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk makanya. Kalau terakhir, nama saya Budi Winoto, asal Tarif, tapi lahir di Blambangan. Karena Mataram ini sudah dirubah menjadi asal katanya dari Tarif. Nah, gitu. Simpel saja. Saya seorang petani. Ya, kebetulan saya bukan ahli bahasa. Saya cuma mengusulkan. Mohon kepada Kiai Iman jangan memakai kata putus. Karena kalau memakai kata putus, itu misalkan 1 meter dipotong di tengah, itu putus karena pernah ada sambungan. Kalau tidak ada sambungan, berarti ya nggak ada kata putus karena ada putus. Itu saja. Terus yang kedua, saya mengucapkan alhamdulillah katanya Kiai Iman ini dipecat dari PBNU. Bersyukurlah. PBNU ini kabinetnya mengusul peradaban, fikih peradaban. Artinya peradaban itu adalah hasil pemikiran, hasil suatu karya yang sangat tinggi seperti karya seni, karya arsitektur, dikatakan itu peradaban. Tadi seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara itu mengambil asal dari perjuangan yang berada di Surabaya yang dikomandani oleh Kiai Abbas sebagai panglima perangnya saat itu, yang arsiteknya atau didukung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Sehingga di situ ada kata santri. Santri kalau tidak salah itu berasal dari kata sastri yang diujarkan oleh suatu negara di India Utara yang masuk serapan ke Indonesia ini melalui perjalanan para imigran dari sana masuk ke Indonesia, sehingga masuk di sini menjadi kalimat pondok pesantren sastri, artinya itu bahasa Pali.
saking jangan. Mungkin orang jangan banyak dong ini ya. Dan mungkin ada banner penolakan itu daerah saya. Iya sih. Ngapunten ini mantan muhibin kelas berat. Saya itu muhibin kelas berat. Lanjut. Karena gini, sampai saya itu punya jamaah sholawat. Setiap tahun jamaah saya itu saya ajak ke Solo. Mungkin yang ikut jamaah saya pernah 1L pasti jamaah saya itu ke Solo. Itu setiap tahun. Itu mungkin 7 tahun yang lalu.
Habib Alwi. Ya. Dua ya. Ini apa tulisannya tadi ini ya? Saya hafal. Ya. Tadi siapakah atau siapkah Kiai Imad bertanggung jawab di hari kiamat? Ya. Saya bertanggung jawab di hari kiamat bahwa sesungguhnya Habib Alwi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Bisa nggak Kiai memberikan jawaban terhadap buku yang sudah ditulis tentang bahwa diakui oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Saya akan penuhi permintaan Habib Iqbal untuk membuat jawaban terhadap buku Hanif Alatas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam waktu Kiai. Yang keempat Kiai, apa perbedaannya Ahlul Bait, Itrah, Dzurriyyah, Qurba sama Ahlul Bait sebagaimana diriwayatkan oleh Ibni Abi Salamah di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya Ummu Salamah, kemudian Nabi Muhammad memanggil Hasan, Husain dan Fatimah, kemudian menutupi dengan selendangnya. Sayyidina Ali ada di belakangnya. Kemudian Rasulullah berkata, Allahumma maka dari situ, dari hadis yang sahih itu, kita mengetahui Ahlul Bait itu adalah 1. Nabi Muhammad, 2. Sayyidina Ali, 3. Fatimah, 4. Hasan, dan 5. Husain. Sedangkan alu itu adalah pengikut. Kama qala ta'ala wa aghraqna ala fir'auna wa hum tanzurun. Engkau melihat pengikut-pengikut Fir'aun, kami tenggelamkan, kalian melihat. Itu alu, itu pengikutnya Rasulullah. Wa yadkhulu fi makna ali baitin nabi kullu taqiyyin minal mu'minin. Setiap
Hasyim Asy'ari, membawa Abbasullah, membawa Bisri Sansuri,